Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita yang pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan kepada kita sampai pada hari ini, pada saat ini, ya, kenikmatan Allah yang sangat banyak sekali yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan mampu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak disuruh untuk menghitung nikmat oleh Allah, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, ya, mensyukuri nikmatnya Allah, karena kita tidak akan mungkin bisa menghitung nikmatnya Allah, ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan jika kamu itu bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Ya, barangkali di sini kita bersyukur, alhamdulillah sampai saat ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelonggaran. Nah, nanti akan ditambah oleh Allah, kesehatannya ditambah, kemudian juga kelonggaran untuk beribadah, ya, kelonggaran untuk mendatangi atau menghadiri amal ibadah. Nah, itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu itu mengkufuri kepada nikmatnya Allah, sesungguhnya siksaku Allah itu sangat pedih. Nah, termasuk sebagai ancaman kepada orang-orang yang tidak mau iman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka itu mendapat murka dari Allah karena mereka itu tidak bersyukur atas diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan juga tidak bersyukur atas diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia. Maka kita sekali lagi kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Alhamdulillah ini kenapa harus diucapkan, ya? Alhamdulillah itu harus qaulu bilisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian wa tasdiqum bil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Kemudian wal amalu bil arkan, sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah itu, ya, kita harus mengamalkannya dengan anggota badan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu juga mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, terbukti dalam surat Al-Fatihah yang pertama itu juga diucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebagai wujud bersyukurnya Nabi, beliau itu di dalam setiap hari mewajibkan diri untuk sholat malam, ya, sampai Aisyah itu bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau sudah diampuni kok masih beribadah seperti ini, sampai kakinya Nabi itu bengkak karena beribadah malam, ya. Kemudian beliau menjawab, afala akunu abdan syakuro. Nah, apakah bukankah aku termasuk hamba yang bersyukur, gitu. Jadi sebagai bentuk kesyukurannya itu, ya, dibenarkan di dalam hatinya, kemudian beramal terus-menerus dengan anggota badannya. Nah, itu bukti bahwa kita ini sebagai hamba yang bersyukur. Kemudian kepada para perantara hidayah, ya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, para tabiin, tabi'ahum, para ulama-ulama solih, guru-guru kita, para mubalik, para kiai-kiai, semua kita harus bersyukur kepada mereka semua karena
beliau semua itu adalah perantara hidayah, karena kita ini tidak mungkin mengetahui isinya Al-Quran, mengetahui isinya sunnah hadis kalau tidak belajar dari guru-guru kita. Ini sebagai bentuk tawanduk kepada kita, kepada para guru, kita harus bersyukur kepada mereka semua, termasuk sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abadi Ibrahim wa Ishak wa Yakub, dalam surat Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu pernah berkata bahwa saya mengikuti agamanya Ibrahim bapakku, itu kakek. Ya, beliau itu termasuk kakeknya Nabi Yusuf, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nah, seperti itu. Nah, itu harus kita syukur juga kepada perantara nikmat kita di dunia ini, yaitu kedua orang tua kita. Itu juga harus kita bersyukur, karena kita hidup di alam dunia ini, kemudian dari mereka lah kita diajari untuk belajar agama Islam. Mungkin yang paling tidak ketika kita masih kecil, kita ini diramut kedua orang tua kita sampai hidup sampai sekarang ini. Itu harus kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Dan selanjutnya, Bapak sekalian, saya syukuri atas kehadirannya di majelis ini pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan kita harus tetap niati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dalam kita ini beramal solih itu harus kita niati karena Allah, ya. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Nah, khauf wa roja. Jadi kita harus punya harapan untuk mendapatkan surga, ya, mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu termasuk surga itu. Karena surga adalah rahmatnya Allah. Kemudian juga takut akan siksanya Allah yang berupa neraka. Itu namanya khauf wa roja. Juga ada yang menyebutkan mahabbatullah, ya, kita mencari cintanya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Untuk selanjutnya, untuk sore hari ini, insya Allah saya ingin mengajikan Kitabul Adab. Ya, Kitabul Adab ini dipetik dari berbagai macam kitab yang isinya adalah adab atau tingkah laku dari orang iman, orang Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Alladzat arsala, yang telah mengutus Rasulahu pada utusannya Allah, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat di seluruh alam. Artinya barang siapa yang mau mensyukuri dengan diutusnya Nabi dan mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, menerima beliau, itu dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, alhamdulillah ini adalah setiap ucapan yang disampaikan ketika akan memulai majelis, ketika akan memulai nasihat, itu selalu diawali dengan alhamdulillah. Kalau orang-orang ahli bahasa itu, lam di dalam alhamdulillah ini namanya lam istighraq. Jadi lam yang menenggelamkan, yang meniadakan segala macam pujian. Jadi tidak ada yang pantas dipuji kecuali hanyalah Allah semata. Jadi kalau kita ini kadang ya mempunyai kenikmatan, ya, kadang kita ini punya motor atau mungkin punya rumah atau apa yang bagus, kadang-kadang kita ini sampaikan terus. Nah, seakan-akan itu adalah suatu pujian kepada benda atau makhluk selain Allah. Nah, ini tidak boleh, ya. Ya, cukup disampaikan itu sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi kalau sampai berlebihan,
itu nanti bisa menjadi riya dan itu bisa menjadi cobaan. Nah itu. Kalau kita sering mungkin punya anak pinter cerdas, anakku ini pinter cerdas nih, sering di mana-mana diceritakan. Nah, nanti suatu saat pasti anaknya itu akan menjadi cobaan baginya. Karena apa? Yang pantas untuk disanjung, yang pantas untuk dipuji hanyalah Allah. Nah ini kalimat alhamdulillah ya, di dalam huruf lam ini adalah lam istighraq ya, lam yang meniadakan. Wakafatan linas, dan diutus untuk seluruh manusia. Dalam arti adalah umat yang hidup di zaman Nabi ketika diutus sampai nanti akhir zaman. Istilahnya ragili jagat. Ragili jagat itu ketika lahir terus kiamat. Nah itu adalah manusia yang paling akhir lahir di dunia. Nah itu nanti ragili jagat. Syahidan, sebagai orang yang menyaksikan ya. Nabi itu adalah orang yang menyaksikan, artinya nanti akan menyaksikan seluruh umat mulai dari Nabi Adam sampai tadi ragili jagat. Melalui apa beliau menyaksikan itu? Yaitu melalui kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu isinya banyak sekali ya, kisah-kisah dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Dan nanti akan ditanya, wahai Nuh, Nabi Nuh, kamu sudah menyampaikan risalah belum? Nah, ditanya gitu oleh Allah. Nanti Nabi Nuh itu minta persaksian kepada umatnya Muhammad SAW. Coba buktinya mana? Nah itu sudah dikisahkan di dalam Al-Quran. Ada kisah banjir. Nah itu sebagai bukti bahwa sudah Nabi Nuh pernah menyampaikan risalah, kemudian ditolak, kemudian ada siksaan yang didatangkan oleh Allah. Nah gitu. Karena dalam Al-Quran itu komplit ya, Al-Quran itu komplit. Bahkan di dalam hadis Tirmidzi itu Nabi itu pernah bersabda bahwa jika kalian ingin mengetahui rahasianya langit dan bumi, kalian cukup belajar Al-Quran dan hadis. Itu sudah mencukupi. Dan itu memang betul ya. Kalau kita ini belajar Al-Quran itu ibaratnya itu, kalau guru saya bilang itu orang kau bekerja ya. Kalian itu tidak akan sempat untuk bekerja, karena Al-Quran itu seperti lautan ya. Ketika kita belajar kemudian mendalami, ada satu ilmu yang lebih dalam, ada satu ilmu yang lebih dalam lagi ya, termasuk seperti ijma ya. Ijma, hukum ijma yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu beliau itu mendapatkan ilham untuk berijtihad tentang ijma itu ketika beliau sudah membaca Al-Quran itu khatam 300 kali, baru ngeh di ayat surat An-Nisa itu, oh ternyata ada ayat seperti ini. Nah akhirnya beliau berijtihad bahwa ada ijma yang tidak boleh orang iman itu melanggar kesepakatan para orang-orang iman. Nah itu namanya ijma. Nah itu sudah disampaikan, kemudian disampaikan oleh Imam Syafi'i sebagai hukum, dan itu diterima oleh ulama seluruh dunia. Nah itu. Wa mubasyiron, dan sebagai kabar gembira ya. Diutusnya Nabi itu termasuk sebagai kabar gembira. Kabar gembira apa? Bil jannah. Jadi Nabi itu menyampaikan kabar gembira tentang surga ya. Ya walaupun zaman sekarang itu surga neraka itu jadi bahan olok-olokan, bahan guyon-guyonan, tetapi karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, nah itu menjadi hak ya. Wal jannatu hakun wa naru hakun. Surga itu hak, neraka itu juga hak, ada. Jadi kalaupun kita guyonan ya, guyonan kemudian kita tidak pernah ibadah, kita maksiat, nah nanti ketika mati nanti digebukin malaikat menjadi kuburan, masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Nah itu. Jadi kita nggak boleh apa yang di dalam Al-Quran dan hadis itu dijadikan bahan olok-olokan, itu nggak boleh. Namanya istihzaan bidin ya, menganggap agama itu sebagai olok-olokan. Itu kalau hukumnya di di kitab yang pernah dikaji di sini dulu, pernah saya ngaji itu dihukumi kafir oleh para ulama ya. Wong istihzaan bidin itu hukumnya kafir. Nah gitu. Itu kitab yang dibaca Pak Willis itu dulu. Wa nadhiron, dan
sebagai orang yang memberi kabar takut, yaitu dengan neraka. Ya. Jadi diutusnya Nabi itu untuk menyampaikan kabar gembira tentang surga dan penduduknya, dan juga kabar penakut tentang kabar yang menakutkan tentang siksaan dan penduduknya neraka jahanam. Wada'iyan, dan orang yang memanggil ilallahi, kepada Allah biizni, dengan izinnya Allah. Jadi Nabi itu punya tugas untuk memanggil semua manusia untuk kembali kepada Allah, kembali kepada agamanya Allah. Akan tetapi ini ya sifatnya biiznihi, dengan izinnya Allah. Jadi orang yang diberi hidayah, yang diberi petunjuk oleh Allah, itulah yang mendapatkan izin. Nah, biasanya kalau tidak mendapatkan hidayah ya tidak mau untuk menetapi agama Islam. Wasirojam muniron, dan sebagai lampu yang menerangi. Ya, Nabi itu sebagai cahaya yang diturunkan Allah dia di dunia ini. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah Alkitab pada kitab, maksudnya alaihi, atas Nabi Muhammad, yaitu menurunkan Al-Quran. Walam yaj'al, dan Allah tidak menjadikan lahu bagi Al-Quran iwajan bengkok. Ya. Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok, maksudnya menyimpang, itu tidak. Ketika kita mengikuti Al-Quran, maka kita akan lurus, ya, akan lurus, akan sirotol mustaqim. Itu artinya kalau diikuti itu sampai kepada tujuannya, itu namanya sirotol mustaqim. Nah, Al-Quran itu tidak bengkok, tetapi ketika diikuti maka akan sampai kepada tujuannya, yaitu surga, ya. Al-Qur'anu syafi'un musyafa' wa mahirun musodak, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu saqahu, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Ya, Al-Qur'an itu yang bisa memberi syafaat, yang diterima syafaatnya dan yang diterima laporannya. Wa mahirun musodak, yang dibenarkan laporannya. Ya, man ja'alahu amamahu, barang siapa yang dijadikan di depannya, ya Al-Quran jadikan tuntunannya, maka qadahu ilal jannah, maka dia akan menggiring, menuntun kepada surga. Dan kalau Al-Quran itu manjalu khalfahu, di belakangnya ada tidak dijadikan tuntunan, maka sakohu ilanar, akan digiring, ya, giring, sakohu itu giring, ya, kepada neraka. Nah, makanya Allah sudah menurunkan Al-Quran itu luar biasa, karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Fihi, di dalam Al-Quran, syifaun utawi obat. Di dalam Al-Quran itu ada obat, ya, lima fi sudur, apa yang di dalam hati, ya, membersihkan hati, ya, menjadi iman, ya, menjadi orang yang iman, itu membersihkan hati yang jelek, ya, karena dengan membaca Al-Quran kita mengamalkan, ya, menjadi hatinya itu bersih, ya. Orang yang punya hati yang bersih itu karena di dalam darah kita itu, dalam hati kita ada Al-Quran. Warahmatun, dan sebagai rahmat, ya, karena Al-Quran itu kalau kita masukkan ke dalam hati, dalam tubuh kita, maksudnya balung sumsum, ya, mengakhlakkan diri dengan Al-Quran itu akan menjadi rahmat bagi kita, ya. Artinya kita akan dituntun untuk masuk surga selamat dari neraka, dan akan dituntun menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang bisa jadi suri toladan, gitu. Wajah, dan Allah menjadikan ummatahu, pada umatnya Muhammad, iku khair ummah, sebaik-baiknya umat. Kenapa seperti itu? Ya, karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW itu sukanya memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, seperti itu. Itu umat yang terbaik itu seperti itu, yang selalu memerintah pada kebaikan, kemudian mencegah pada kemungkaran. Kemudian di dalam hatinya itu ada keimanan. Tidak hanya sekedar perintah baik, melarang keburukan, tetapi tidak iman. Tidak seperti itu. Nah, makanya itu disebut sebagai khairu ummah. Ukhrijat linas, yang diturunkan, yang dikeluarkan Allah, linasi, untuk manusia. Waja'ala, dan Allah menjadikan ummatahu, pada umatnya Muhammad, itu umatan wasaton, umat yang tengah, ya, artinya sebagai penyaksi itu tadi,
ya, yang menengahi di dalam perkara-perkara itu semua nanti adalah kita, yaitu umatnya Nabi di akhir zaman ini. Nanti ada masalah-masalah di antara umat-umat dari nabi-nabi zaman dahulu, kita yang menengahi, nah seperti itu. Oh itu dulu kasusnya ini ya, contohnya ini dalam Al-Quran ini, nah itu adalah ya, di tengah lah seperti itu. Jadi umat wasaton. Wajalah dan menjadikan Allah umat tahu pada umatnya Muhammad humul awalun. Mereka itu orang-orang yang awal untuk masuk surga. Walaupun kita ini wal akhirin fil qoblal khalaik. Jadi kita ini hidup di akhir zaman. Tetapi nanti ketika dibangkitkan, ya kemarin tuh di pengajian dari dijelaskan ya, bangkit dari kubur dulu, kemudian yang diberi pakaian pertama kali itu Nabi Ibrahim, ya karena nanti kita akan telanjang semua, ya khufatan, urotan, hurlan, gitu. Khufatan itu nyeker, kemudian urotan itu telanjang, hurlan itu kuncup, ya kuncup itu belum sunat, nah itu. Nanti keadaan seperti itu, makanya Aisyah itu kemarin tanya, apa enggak malu ya? Ya enggak, orang kepikir, nah orang kepikir seperti itu. Nah nanti begitu dibangkitkan, nah nanti yang dihisab dulu adalah umat terakhir ini, kemudian dimasukkan dalam surga. Jadi kita ini sebenarnya paling enak nanti Allah itu mencawuk dengan 3 cawukan, begitu, kemudian nanti akan masuk ke dalam surga itu tanpa hisab, tidak dihitung. Nah, otomatis orang yang kena cawukan tangannya Allah ini bukan orang sembarangan. Jadi orang yang mungkin yang suka sholawat, suka apa, punya amalan-amalan khusus ya. Orang harus amalan andalannya turu terus dicabut, enak men. Terus punya amalan khusus yang nanti akan masuk surga tanpa hisaban. Wahumul akhirin. Nah, tapi mereka itu adalah orang yang akhir hidup di dunia. Nah, itu. Alhamdulillah jazakumullah mudeng Bapak-bapak. Jelas ya? Nah, jelas ini. Lanjut. Ya, lanjut. Wasyaraha dan melapangkan Allah lahu baginya Nabi sadrahu pada hatinya. Jadi Allah itu melapangkan hatinya Nabi untuk bersabar, meramut umat manusia di akhir zaman ini. Ya, modelnya kayak kita. Soalnya ana sing angel, ana sing bergudul, ana sing angel kandhanane, ana sing apik, ana sing lah itu hatinya dilapangkan. Ya, sehingga di dalam meramut umat ini atau mengajak kepada keimanan itu beliau itu sabar. Gitu. Oh ya, terus modelnya sing seperti ini memaklumi beliau. Bahwa doa dan Allah meletakkan dari Nabi wizrahu pada dosanya, ya. Di dalam surat Al-Fatih itu liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi beliau Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya yang sudah dikerjakan maupun yang belum. Wa rafa'a dan Allah mengangkat lahu bagi Nabi zikrahu pada sesebutannya Nabi. Jadi Nabi diangkat sesebutannya sehingga di dunia ini beliau itu sangat terkenal, sangat terkenal sebagai orang yang takwa, yang solih, derajatnya naik. Wajalahu dan Allah menjadikan pada Nabi fatihan orang yang membuka, yaitu membuka kebenaran, ya, mengajarkan kebenaran, kemudian membuka kebenaran dan kebaikan kepada umat manusia. Wa khotaman dan sebagai penutup. Khotam itu penutup, bukan cincin ya. Khotam itu penutup. Jadi sebagai nabi penutup. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Adapun setelah itu. Awalu kitabil adab, awalnya kitabnya tentang tata krama. Ya. Adab itu hubungannya dengan perilaku, ya, perilaku kita. Tapi kalau akhlak, ya, akhlak itu hubungannya dengan hati. Kalau orang Jawa bilang itu aten-aten, wah ini akhlaknya apik. Nah, berarti orang ini aten-atenannya apik. Nah, gitu. Nah, adab biasanya gabungnya dengan akhlak. Orang yang akhlaknya baik biasanya tata kramanya juga baik. Babuma babnya apa-apa, ja'a yang datang apa-apa, ini bab tentang apa-apa, fi sifati Nabi dalam sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa akhlaqihi dan akhlaknya Nabi. Bab yang menjelaskan tentang sifat, ya, sifatnya Nabi
sifat-sifatnya Nabi dan budi pekertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qoulihi, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, fa bima rahmatin, maka sebab rahmatnya, rahmat minallah dari Allah, lintalahum, lembut kamu Muhammad, lahum pada mereka umat. Walau kunta, seandainya ada engkau Muhammad iku fadhon, orang yang kasar ya di dalam ucapan, ghalidhal qalbi, yang keras hati, lafadun, saya bubar mereka umat min haulika, dari sekitarmu. Surat Al-Imran ayat 159. Sebab rahmat dari Allah, kamu Muhammad itu bisa lemah lembut kepada umat, kepada kita ya, kepada umat akhir zaman ini. Seandainya engkau itu orang yang kasar ya, sebagai pemimpin, sebagai pemimpin agama, kok beliau itu kasar ucapannya ya, seneng misuh-misuh, ceramah atau misuh-misuh, apa nasihat karo umatnya dibisuh-bisuhin di depan umum gitu, dan walidal qalbi, keras hatinya ya, wangkot, dikandani nggak bisa, diberi masukan nggak bisa, keras hati, niscaya lanfadu min haulika, mereka itu akan bubar dari sekeliling gitu. Kalau tidak ada rahmatnya Allah yang Nabi itu mempunyai sifat lemah lembut kepada umatnya, ini pasti bubar umatnya gitu. Tidak ada yang mau taat kepada beliau. Nah, ini sebagai ukuran ya, karena ini adalah sifat Nabi yang harus diikuti oleh umatnya. Ini sebagai ukuran gitu. Sebagai pemimpin, sebagai para penasehat, mungkin para guru-guru, para kiai, itu juga harus punya sifat yang seperti ini gitu. Bukan untuk mengajarkan kebencian, mengajarkan kerusakan, tidak seperti itu. Hanya dengan ucapan-ucapan yang kasar, misuh-misuh yang masjid, mana misuh-misuh apa gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi harus, memang Nabi itu pernah ya, beliau itu pernah marah, tetapi pada saat itu adalah ada masalah yang dilanggar oleh salah satu dari sahabat. Beliau sangat tidak suka ya dengan ada orang sahabat yang melanggar syariat, itu sangat tidak suka. Makanya kadang marahnya di situ, bukan amben nasihatnya muring-muring seperti itu, tidak seperti itu ya. Ini kalau kita ambil hikmahnya, ini termasuk di dalam tatanan sosial seperti ini ya. Meskipun paling bertakwa ya, mungkin Pak Rafi mungkin paling solih di RT 5 RT itu paling solih, tapi begitu nasihat misuh-misuh dengan Pak ini wes urusan, nah seperti itu bubar. Jadi RT 5 bubar, RT 7 juga bubar lah gitu. Gak situ. Ini hikmahnya seperti itu ya. Jadi tatanan sosial agar kita sak soleh-soleh menungso itu nek melanggar tatanan sosial seperti ini, kasar dengan orang pasti bubar gitu, kecuali sama-sama modelnya kayak ngono kuwi. Nah, modelnya podo biasanya dua gabung, al arwahu itu junudun mujanada. Jadi biasanya wong sing seneng rasa-rasa ngumpulin ngono, wong sing grup pesek-pesek irungnya pesek dan ngumpulin pesek lah. Ya sorry. Nah, seperti itu direkam. Bahaya ini jejak digital. Wa qoulihi, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, wafid janahaka, dan merendahkanlah engkau Muhammad janahaka pada sayapmu, maksudnya lenganmu, limani tabaka, kepada orang-orang yang mengikutimu, minar rupane minal mukminin, dari orang-orang iman. Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Dan rendahkanlah kedua sayapmu kepada orang-orang iman, yaitu orang-orang yang mengikutimu. Maksudnya dengan orang-orang iman itu ya rendah hatilah gitu loh. Jangan sombong ya, harus tawadhu kepada umat. Nah, juga seperti itu. Tidak maksudnya tidak sombong di depan umat itu, malah mungkin pamer atau apa seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi beliau memang diajarkan oleh Allah untuk seperti itu, dan kita harus mengikuti ya apa yang menjadi sifat dan akhlaknya Nabi seperti ini, itu harus diikuti ya.
kepada orang-orang iman, sesama orang itu saling menyayangi, ya, saling rendah hati, tawadhu. Wa qalihi dan firman-Nya Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung, wa innaka dan sungguh engkau Muhammad iku la ala saya di atas khuluqin adzim budi pekerti yang luhur. Surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau Muhammad itu di atas budi pekerti yang luhur, ya. Budi pekertinya Nabi itu luhur. Maka kalau ketika kita mengikuti akhlaknya beliau, kita ini juga akan menjadi orang yang luhur. Seperti itu. Coba kalau kita ini berbuat jelek, ya, berbuat jelek. Nabi itu tidak suka berbohong, ya. Kalau kita berbohong, ya, tidak mengikuti, pasti kita dibenci orang. Nah, gitu. Nabi itu di atas budi pekerti yang luhur. Kalau kita mengikuti akhlaknya beliau, kita juga akan menjadi orang yang luhur di dalam budi pekertinya. Nah, gitu. Beliau itu Al-Quran yang berjalan, ya. Nabi itu, ya, ketika Aisyah ditanya akhlaknya Nabi, ya, wahai Aisyah, akhlaknya Nabi itu apa, gitu. Yo, Nabi itu Al-Quran yang berjalan. Nah, gitu. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya. Karena isinya Al-Quran itu ada beberapa, ya. Adab, akhlak, muamalah, fikih dan akidah. Jadi Al-Quran itu ayat itu selalu isinya 5, gitu. Nah, di situ banyak sekali, ya. Nabi itu orangnya berbuat baik, wa asinu, ya, suka memberi, wa anfiku. Kemudian Nabi itu tidak berbohong, ya. Kemudian Nabi itu bisa dipercaya. Nabi itu jujur, seperti itu, macam-macam. Nah, juga di situ juga Al-Quran juga ada sifat-sifat orang munafik, orang-orang yang tidak iman banyak sekali, ya, suka berbohong, kemudian tidak rukun, macam-macam seperti itu banyak sekali yang tidak boleh diikuti. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, yang diterjemahkan oleh Nabi dalam Al-Quran, jadi Al-Quran itu yang menjadi syarah Al-Quran itu adalah beliau, ya. Makanya ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, nah, itu nanti insya Allah kita pasti akan menjadi orang yang luhur. Nah, seperti itu. Kurang 5 menit, mau dilanjut apa? Ini? Lanjut sebentar, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad ibnu Sinan, hadasana Fulaihun, hadasana Hilal an Atha ibnu Yasar qala, berkata Atha, laki itu aku bertemu Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu, aku bertemu dengan Abdullah bin Amr. Qultu, aku berkata kepada Abdullah, akhirni, kabarilah aku an sifati Rasulillah, dari sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di Taurat, di dalam Taurat. Karena Abdullah bin Amr ini termasuk ahli kitab, ahli Al-Quran. Qala, berkata Abdullah, ajal iya, wallahi demi Allah, innahu sesungguhnya Nabi la mausufun, niscaya dijelaskan, disifatkan di Taurat, di dalam Taurat. Biba disifatihi, di dalam sebagian sifatnya Nabi iku fil Quran, di dalam Al-Quran, yaitu ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna sungguhnya kami Allah arsalnaka, telah mengutus kami Allah padamu, syahidan, seorang yang menyaksikan, wa mubasyiran, orang yang memberi kabar gembira, wa nadhiran, dan memberi kabar siksa, kabar takut dengan siksa, wa hirzan, dan menjadi orang yang menjaga lil umiyin, bagi bangsa Umi, ya. Umiyin itu orang Arab yang tidak pandai baca tulis, ya, bisa membaca menulis tapi bukan pandai. Itu maksudnya, itu bukan ahli sastra. Nah, gitu. Anta abdi, engkau itu abdi hambaku, wa rasuli, dan utusanku, sama itu kau menyebut aku padamu Muhammad, al mutawakil, orang yang pasrah. Laisa, bukanlah bifadin, orang yang keras di dalam ucapan, orang yang kasar dalam ucapan. Wala walidin, dan bukanlah orang yang keras hatinya, wangkot, susah dinasehati. Wala sakhabin, dan bukanlah orang yang suka geger fil aswaki, di dalam pasar, ya, suka bertengkar di pasar, ya. Ini bukan parafi, ya, bukan, ya, tapi ini ya di pasar, ya, atau di mana, ya, sama, ini contohnya di pasar. Wala yadfa'u, dan tidak pernah membalas asayata bisayati,
kejelekan, asyi'ata pada kejelekan, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah, ya. Nah, udah bukan. Ya, alhamdulillah, jazakallahu. Mungkin kita bisa lanjutkan insyaallah nanti di lain waktu di minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah paling barokah, paling manfaat. Untuk lebih barokahnya kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma izzal jama'ata wa adil fi qadafarah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazla idza syi'ta sahlan. Allahumma hdina wa hdi haulil indonesiyin wa man ma'hum bil iman wal islam wal jamaah wa nasihah wal akhlaq hasanah wal amali shalih wa alif bainahu wa fidil hidayah warzuqhum wa barik lahum. Allahumma barik lana fi ma ataitana, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.